Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain. Yang terhormat Ibu Dr. Faiza Rini MKom sebagai dosen pengampu analisis perancangan sistem informasi. Perkenalkan, saya Reski Wulandari sebagai moderator dan di sebelah saya sebagai pembaca materi yaitu Reni Novita. Baiklah, langsung saja pada diskusi kami pada hari ini. Kepada Reni dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu tentang jenis-jenis terkomputerisasi dan stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yaitu yang pertama ada TPS, Transaction Processing System, di mana artinya sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yaitu di bawahnya itu ada tentang karakteristik Transaction Processing System. Itu yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data umumnya internal dan keluaran, terutama dimaksud untuk pihak internal. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu masukan dan keluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Berikutnya yaitu komputasi tidak rumit atau menggunakan matematika sederhana atau informasi statik. Yang kedua yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yang dimana artinya Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Bisa kita lihat yaitu ada fungsinya, ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga yaitu mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas dan lebih real time dan akurat. Yang ketiga yaitu ada DSS atau bisa dibaca dengan Decision Support System. Bisa kita baca pengertiannya yaitu sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data, model sebuah keputusan atau orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Bisa kita lihat yaitu ada karakteristik DSS itu. Yang pertama, mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Yang kedua, memiliki interface mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengembalian sebuah keputusan menggunakan DSS. Yang ketiga yaitu mendukung sejumlah proses dalam pengembalian keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Berikutnya yaitu ada ES atau bisa juga dibaca dengan Expert System. Expert System itu adalah perluasan dari Decision Support System. Expert System adalah suatu sistem informasi pengembalian keputusan yang mengambil dan meniru pengetahuan serta keahlian dari seorang expert problem solving atau decision maker dan kemudian berpikir dan bereaksi sesuai dengan seorang expert tadi. Contohnya dari pengguna expert system itu adalah industri makanan menggunakan expert system untuk menyimpan keahlian dari seorang ahli yang sudah mendekati masa pensiun.
Baiklah, sampai di situ diskusi kami. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.